Hey, haleluya, shalom. Selamat hari Minggu. Mari datang di hadapannya dengan penuh ucapan syukurmu. Menarilah bagi Raja kita. Menarilah bagi Dia, Allah yang perkasa. Come on. Everybody sing with me, come on. Dan ku kan menari di hadapan Rajaku, menari sambil memujimu, ku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan. Dan ku kan menari di hadapan Rajaku, menari sambil memujimu, ku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan. Oh yeah. Come on, dengan pujian ini bagi Dia. Let's go. Kau telah ubah ratapanku menjadi tarian. Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Karena roh Allah di dalamku, ku kan nari seperti Raja Daud menari. Karena roh Allah di dalam hatiku sekarang, oh, ku kan. Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, senang sekali kita berdua dapat menyambut Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang mungkin baru pertama kali ya join di gereja kita ya, Det ya. Selamat bergabung. Ya, puji Tuhan, selamat bergabung. Di sini ada nomor hotline yang bisa dihubungi. Silakan menghubungi nomor hotline tersebut. Bahkan ada barcode yang bisa di-scan. Silakan scan barcode tersebut. Dan ada Instagram GBI Ebenezer 67. Silakan di-follow. Di situ ada link tree, silakan klik. Dan ada info-info di situ. Ya, ada ibadah-ibadah seperti ini. Bermanfaat Ya. Ibadah Untuk kategorial kita bisa juga. ikuti ya. Dari seluruh kegiatan dari jemaat Tuhan Ebenezer. Saudara boleh juga mengisi, ada form, ada formulan doa, saudara ingin dilayani mungkin ibadah penyerahan anak, baptisan, pernikahan dan sebagainya ya. Silakan mengisi di kolom formulir ya di Instagram GB Ebenezer 67. Ya, puji Tuhan. Adik-adik tetap mengikuti Ebenezer Kids melalui online service. Puji Tuhan, silakan diikuti puji-pujian dan cerita-cerita yang sangat memberkati dari kakak-kakak. Jam 9 dan seterusnya ya. Ya, juga dengan MP Youth tetap ada anak-anak muda. Ya, anak-anak muda tetap semangat, tetap bagikan link MP dan jadi berkat selalu di masa muda kalian ya. Puji Tuhan. Dan FWS, ibadah wanita. Ada ibadah yang spesial buat nanti tanggal 23 Oktober. Jadi minggu ini, hari Sabtu, nanti ada workshop juga. Jadi melalui Zoom jadi bisa ada interaksi. Dan karena ada workshop make up class dari Puspita Marta ya, jadi siapkan juga alat-alat kecantikan dasar. Di situ nanti akan dipandu juga oleh Ibu Endang Pujiastuti ya. Tetap semangat, daftar segera, free untuk 50 pendaftar pertama. Juga ada giveaway ada hadiah luar biasa ya. Ibu-ibu punya acara ini. Iya dong. Terus juga ibadat tetap diadakan sebelum ada workshop, ada ibadah, praise and worship juga saya akan sharing mengenai beauty inside and out. Jadi kita tetap cantik luar dan dalam sekali. Ya. Puji Tuhan. Tetap ada prayer for miracle setiap hari Kamis. Jam 7 malam melalui Zoom meeting. Ya, melalui Zoom meeting. Ada kesaksian yang luar biasa setiap malam, setiap hari Kamis malam kita ikuti. Pasti ada kesaksian yang sangat memberkati kita ya. Sharing firman Tuhan dan kita doa bersama. Ya, doa bersama. Jadi mungkin ada yang mau didoakan, apapun form doa di situ tadi yang kita sudah infokan, bisa ditulis ataupun menghubungi nomor hotline. Silakan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian kirimkan pokok-pokok doa. Nanti kita bersama-sama akan mendoakan dan kita percaya mukjizat pasti terjadi. Amin. Puji nama Tuhan. Kita tetap ada ibadah seperti ini, 2 format yang bisa diakses jam 6 pagi ya, Det ya. Jam 6 pagi dan juga nanti ada jam 6 pagi dan seterusnya ya. Terus kita tidak pernah take down ya. Juga jam 10
ya. Itu live streaming. Live streaming masih tanpa jemaat, kita jadi tetap jam 10 dan seterusnya sudah bisa ikuti. Ya, nanti kita mengikuti menunggu pengumuman dari pemerintah ya untuk besok hari Senin ada pengumuman untuk Jakarta khususnya ya, PPKM-nya levelnya kalau semakin menurun nanti kita bisa mengadakan onsite ya, tapi tetap dengan jemaat dan masih terbatas ya. Tuhan Yesus memberkati. Jadi kita siap untuk beribadah pada hari ini, puji Tuhan, dengan tema yang luar biasa di mana kita belajar lagi mengenal identitas kita di dalam Tuhan. Kita percaya dan kita imani terus firman Tuhan yang berkata kita ini adalah biji matanya Tuhan. Amin. Kita adalah masterpiece, God's masterpiece. Jadi buatan tangan Tuhan yang unik, walaupun kembar pasti berbeda. Tuhan punya maksud tujuan yang luar biasa dalam hidup kita secara pribadi. Jadi saya undang Bapak Ibu saudara-saudari sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita berdiri bersama, siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, mengalami kehadiran Tuhan dan diberkati dalam firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Mari jemaat kita bangkit berdiri dan kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami yang di dalam sorga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami patut bersyukur di pagi hari ini Tuhan, karena kami ada sebagaimana ada oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam segala kehidupan kami Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan mempersiapkan hati kami masuk dalam hadirat-Mu, menikmati lawatan-Mu, menikmati kuasa-Mu dalam setiap hidup kami Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau hadir dalam ibadah kami. Engkau telah melawat setiap umat-Mu, setiap anak-anak-Mu yang mempersiapkan hati untuk menikmati kasih kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga Tuhan, kami menyerahkan setiap hamba-hamba-Mu yang melayani, yang mempersiapkan hati untuk masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami berdoa secara khusus Tuhan buat pemimpin pujian yang setiap pujian yang sudah dipersiapkan, dan saat kami menaikkan Engkau hadir dan Engkau melawat dan kami melihat mujizat terjadi dalam ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu yang memimpin pujian, baik juga pemain musik Tuhan, bahkan juga multimedia, bahkan semua alat-alat yang digunakan untuk dalam ibadah YouTube pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan mengurapi dan Tuhan hadir dalam ibadah kami. Dan kami berdoa secara khusus bagi gembala sidang kami, Pendeta Amos Hosea, akan menyampaikan firman-Mu. Engkau urapi hamba-Mu, Engkau pakai hamba-Mu Tuhan. Dan kami percaya lewat firman-Mu disampaikan hamba-Mu Tuhan, kami diubahkan, kami diperbaharui, kami mengalami kemerdekaan di dalam Yesus Kristus. Dan kami percaya firman-Mu itu yang sanggup membawa kami dalam kemenangan-Mu Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu secara khusus buat menyampaikan firman-Mu. Kami juga berdoa bagi setiap hamba-hamba-Mu Tuhan, bahkan setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada, baik di rumah Tuhan, Engkau telah mempersiapkan hati mereka untuk menyambut dalam hadirat Tuhan, menikmati lawatan Tuhan, menikmati kasih kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga Tuhan. Kami juga berdoa segala roh-roh kuasa kegelapan yang mengganggu ibadah lewat sarana, bahkan semua media yang kami gunakan Tuhan, lewat YouTube ini Tuhan, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya bahwa Engkau hadir dalam ibadah kami hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga Tuhan. Kami menyerahkan ibadah dari awal sampai akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita katakan bersama-sama, amin. Shalom Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, selamat hari Minggu. Mari kita berdiri dan kita merayakan perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Haleluya. Hey. Sukacitaku penuh
hidup kita. Kita tahu bahwa kita adalah putra-putri kerajaan Allah. I know who I am. 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 I am yours. I am yours. I know who I am. I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. And you are mine. Jesus, you are mine. You are mine. Jesus, you are mine. I was running and you found me. I was blinded and you gave me sight. You put a song of praise in me. Oh, I was broken and you healed me. I was dying and you gave me life. Lord, you are my identity. I know who I am. Woo! I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. I know who I am. I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. And you are mine. Jesus, you are mine. You are mine. Jesus, you are mine. I was running and you found me. I was blinded and you gave me sight. You put a song of praise in me. Oh, I was broken and you healed me. I was dying and you gave me life. Lord, you are my identity. I know, I know, I know, I know, I know who I am. Oh, I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. I know who I am. Oh, I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. And you are mine. Jesus, you are mine. You are mine. Jesus, you are mine. I know who I am. Come on, everybody sing. I know who I am. I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. Oh, I know who I am. Hey, I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. And you are mine. Jesus, you are mine. You are mine. Jesus, you are mine. You are mine. Yes. Hallelujah. Kami naikkan pujian kami karena pribadi-Mu. Kau Jehovah Jireh, Jehovah Nisi, Jehovah Shalom dalam hidup kami. Haleluya. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say,
worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Because of who you are, I give you glory. Oh, because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you've reigned in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, yeah, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you've reigned in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, Lord. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you've reigned in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are.
because of who you are. I worship you. I worship you because of who you are. My Father, my provider, my victory, my King of Shalom. That's who you are, that's who you are. Ku menyembahmu sebab kau Bapakku yang memberiku identitas. Ku tahu ku siapa di dalammu. Kau yang mencukupkan semua kebutuhanku, sumber kehidupanku, pemenang, damaiku. Kau besar, kau ajaib, kau hebat. Itulah Engkau bagi kami, Yesus Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sekali lagi katakan, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada Kau besar, ajaib perbuatanmu Tuhan. Kau besar, ya yes. Puji Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk terima firman Tuhan. Kami berdoa Bapa supaya firman Tuhan berbicara buat setiap kami. Karena firman Tuhan adalah pelita terang buat setiap langkah hidup kami. Biarlah setiap kami Tuhan mandangnya bahwa kami telah mati dalam dosa. Hidup yang kami miliki adalah hidup dalam Kristus Yesus. Kami mau berkata hidup kami adalah hidup karena anugerah, karena kasih Tuhan dan karena kebaikan Tuhan. Apapun persoalan, masalah, pergumulan, bahkan sakit, penyakit yang dialami oleh jemaat-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan terus bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Engkau Tuhan, orang-orang yang hidup dalam rancangan Tuhan. Dan kami percaya Engkau Tuhan yang sungguh amat baik dalam kehidupan kami. Kami siap diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.
dan percaya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Shalom, berikan kemuliaan buat Tuhan kita, puji Tuhan. Silakan dulu sekalian, kita punya tema pada bulan ini tentang identitas kita sebagai orang percaya, I am. Saya bacakan firman Tuhan dalam Yohanes pasal 13 ayat 35 dan Yohanes 15 ayat yang ke-8. Yohanes 13 ayat 35 berkata, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Dalam hal inilah, Yohanes 15 ayat yang ke-8 berkata, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Puji Tuhan, kita yang berbahagia adalah kita yang selalu mendengar firman Tuhan, menyimpan firman itu, dan kita menghidupi firman dalam kehidupan kita sehari-hari. Puji Tuhan. Saudara, kalau kita bicara tentang identitas kita sebagai orang percaya atau orang Kristen, kita sering memakai yang namanya denominasi. Nah, sudah boleh lihat yang namanya branches of Christianity, denomination, comparison. Sudah lihat ada yang namanya gereja Katolik, gereja Ortodok, gereja Lutheran, gereja Anglikan, gereja Presbyterian, gereja Methodist, gereja Anabaptis, Kongregasional, gereja Baptis, Churches of Christ, Adventist, Pentecostal, Charismatic, ada Russian Orthodox, ada Greek Orthodox, ada macam-macam aliran gereja, denominasi. Sehingga saudara, kita menjadikan saudara denominasi itu sebagai identitas kita sebagai orang Kristen. Saya tidak tahu di Indonesia ada berapa denominasi, tapi katanya lebih dari 1.000 denominasi. Gereja-gereja di Indonesia sudah terbagi dalam berbagai denominasi. Saya dibesarkan dalam gereja Protestan GPB, gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Orang tua saya, mama saya pendeta di GPB. Jadi saya kalau ketemu orang saudara, saya tanya, ya Kristen, gereja mana? Itu selalu gitu saudara. Kita kalau ketemu sama orang Kristen, kita tanya gereja mana? Oh Katolik, oh GKI, oh GPB, HKBP, ya GBI, Gereja Betel. Gereja Betel ini sepenuh, seperempat, separuh, seperdoblas gitu ya Kak. Oh kita terbagi-bagi dalam denominasi. Tetapi saudara, pernahkah saudara mencoba melihat dari Alkitab identitas kita? Saya ngomong begini saudara bukan berarti saya anti dengan denominasi. Tetapi mari kita kembali kepada Alkitab. Apa yang sebenarnya Alkitab katakan tentang identitas kita? Kalau saudara memakai Bible elektronik, kalau kita sekarang saudara kan sudah canggih ya. Alkitab kita saudara sudah di handphone, di komputer kayak begini. Saudara kalau install yang namanya Alkitab elektronik, yang dari LAI, saudara akan dibantu dengan yang namanya search engine, pencari kata. Saudara ketik kata Kristen, maka saudara akan menemukan hanya dalam 6 ayat. Ini dia, saudara lihat. Kalau saudara ketik kata Kristen di search engine, hasil pencarian menunjukkan kata Kristen di dalam perjanjian baru hanya ditemukan dalam 6 ayat. Istilah orang percaya 12 ayat. Istilah jemaat 125 ayat. Tetapi kalau saudara ketik kata murid itu 316 ayat. Saya ulangi lagi saudara. Kalau saudara ketik kata murid di search engine Alkitab elektronik dari LAI, maka sudah menemukan dalam 316 ayat. Kenapa saudara? Karena kalau kita baca dalam Alkitab, dalam Matius 28 ayat 19 sampai dengan ayat 20, perintah Tuhan Yesus adalah apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, and make disciples. Go and make disciples. Jadi kalau saudara melihat dalam Alkitab, Tuhan Yesus mulai pelayanan dengan apa? Memuridkan 12 murid. Dari 12 murid, muridkan yang namanya Barnabas. Dari Barnabas, muridkan yang namanya Saulus. Dari Saulus, muridkan yang namanya Timotius. Dan Timotius kepada orang yang lain. Kalau kita mau jujur, saudara, dalam Alkitab, maka identitas yang paling menonjol adalah apa, saudara? Kita sebagai murid. Nah, ini yang seringkali identitas orang Kristen yang terabaikan. Kita lebih senang memakai merek-merek gereja sehingga kadang-kadang saudara, saya tahu ada beberapa orang Kristen alergi sama gereja yang bukan menjadi denominasinya. Misalkan dalam gereja Protestan, saya ingat dulu kalau bukan gereja Protestan, saudara, saya rada-rada enggan untuk bergabung beribadah. Saya ingat dulu di sekolah saya di SMA ada pesan doa yang nyanyinya atau liturginya, cara ibadahnya, corak ibadahnya tidak sama seperti gereja denominasi saya.
Maka saya enggan, saya mau, itu apaan. Bahkan kadang-kadang kita suka mencat sesat. Ya, kita katakan itu sesat. Kalau nggak sama dengan denominasi kita katakan sesat. Saudara, tapi kalau kita mau kembali kepada Alkitab, kata yang paling banyak dipakai dalam Perjanjian Baru untuk menunjuk orang-orang yang percaya pada Kristus adalah apa? Murid. Kata murid itu yang paling banyak. Nah, mari kita bahas, saudara, identitas kita sebagai murid Kristus. Siapa murid Kristus itu? Apa ciri-cirinya dari murid Yesus Kristus? Yang pertama, saudara, saya menemukan Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat yang ke-8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan demikian kamu adalah murid-muridku. Yang pertama, ciri yang pertama, seorang murid Tuhan Yesus Kristus adalah apa? Hidup yang berbuah banyak. Konteksnya sebenarnya dalam Yohanes 15 ini adalah Yesus berkata, akulah pokok anggur dan kamu adalah ranting-rantingnya. Ini menarik. Tuhan Yesus seringkali mengajar pakai ilustrasi, gambaran. Itulah sebabnya saya senang kalau saya berkhotbah, saya pakai ilustrasi, gambaran, contoh, analogi dan sebagainya. Karena saya mengikuti saudara dengan cara Tuhan Yesus mengajar. Makanya Tuhan Yesus ketika mengajar dikatakan berbeda dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Karena Tuhan Yesus mengajar penuh dengan kuasa. Ketika Yesus mengajar, orang-orang memahami kebenaran firman Tuhan. Injil kerajaan Allah diberitakan dengan cara yang membuat orang mengerti. Karena kenapa? Tuhan Yesus sering memakai namanya ilustrasi, gambaran, analogi. Gambaran Tuhan Yesus dengan orang-orang percaya adalah apa? Yesus Kristus adalah pokok anggur. Dan orang-orang percaya adalah carang-carangnya. Tuhan Yesus, saudara, ini sebenarnya mengambil analogi yang ada dalam masa Perjanjian Lama. Israel seringkali digambarkan seperti kebun dan pohon anggur. Lo boleh baca dalam Yesaya 5 ayat yang 7, Hosea 10 ayat yang pertama, Yeremia 2 ayat yang ke-21, Mazmur 89. Dan kiasan buah, saudara, kalau kita baca dalam Alkitab, itu bicara tentang buah roh, seperti dalam Galatia pasal 5 ayat 22-23. Buah dari nabi-nabi palsu. Ungkapan berbuah bagi Allah. Buah Israel yang diibaratkan pohon anggur. Buah pada musimnya. Buah Injil. Buah kebenaran. Buah pertobatan. Buah perbuatan kebaikan. Dan kegelapan. Saudara. Jadi apa artinya berbuah banyak di sini? Kalau kita membuka dalam kamus. Istilah buah. Itu adalah hasil yang terlihat. Perbuatan. Jadi kalau kita bilang buah kejahatan. Buah kebaikan. Itu ada kaitannya dengan perbuatan yang dihasilkan dari yang namanya kejahatan. Buah kebaikan adalah perbuatan hasil yang dibuat saudara dari hasil saudara kebaikan. Seringkali buah diartikan sebagai sesuatu yang membawa manfaat bagi orang lain. Yang memberikan dampak kebaikan, manfaat bagi orang lain. Tetapi kalau kita melihat konteks pengertian berbuah banyak adalah sebuah kehidupan yang mengharuskan orang-orang percaya. Seperti caranya dia harus tinggal pada pokok anggur. Supaya dia bisa berbuah. Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya. Supaya mereka berbuah. Dan mengharuskan mereka untuk tinggal dalamnya. Dalam Kristus. Dan firman Kristus tinggal dalamnya. Berbuah banyak artinya sebuah kehidupan yang mengharuskan. Sama seperti carang kalau tidak melekat pada pokoknya dia akan mati. Tidak akan berbuah, mati. Menjadi kering dan dibuang akhirnya. Sebuah kehidupan yang mengharuskan kita tinggal dalam Kristus dan firman-Nya tinggal di dalam Dia. Kalau kita baca dalam Alkitab dalam Yohanes pasal 15, Tuhan Yesus memakai satu pengembangan, progresivitas, ungkapan berbuah, banyak berbuah banyak. Fruitful bahasa Inggrisnya, more fruitful than much fruit. Saudara, jadi ini namanya murid Kristus. Dia harus berbuah. Kalau dia tidak berbuah, dia bukan murid Kristus. Karena kenapa? Karena yang namanya murid Kristus, dia seperti carang yang melekat pada pokok anggur. Pertanyaannya bagaimana caranya berbuah? Mungkin saudara tahu, ini ayat dari kita sekolah minggu, ada lagunya saudara. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamku. Gimana ya gerakannya ya gitu ya. Sudah pasti tahu nih ayat, saya ingat dulu. Dari saya sekolah dulu, sekolah minggu, SD, karena dulu SD Kristen. Saya selalu mendengar gambaran ini, perumpamaan ini atau analogi ini.
bahwa kita adalah carang-carang dari Tuhan Yesus sebagai pokok anggur supaya kita berbuah. Tapi pertanyaan bagaimana kita berbuah? Karena ada banyak orang Kristen, saudara, mengakui dengan jujur, saya jadi orang Kristen bertahun-tahun, tapi kok gini-gini aja. Saya udah jadi orang Kristen dari lahir, tapi kok kayaknya hidup saya tidak ada bedanya dengan orang yang di luar kekristenan. Identitas saya sebagai orang Kristen cuma terlihat dari kalung salib yang besar. Saya selalu mengatakan dari mimbar gereja, saudara, kalau kita berkata I'm a Christian, itu bukan karena nama kita nama Alkitab. Kalau kita berkata I'm a Christian, bukan karena kita sudah pernah dibaptis dalam gereja. Kalau kita berkata I'm a Christian, bukan karena kita sudah jadi member dari sebuah gereja. Kalau saya berkata saya adalah orang Kristen karena saya beribadah hari Minggu di gereja, maka saya adalah orang Kristen. Tetapi kalau kita berkata saya adalah murid Kristus, maka otomatis kita harus berbuah. Karena ini yang Tuhan katakan, seorang murid dia harus berbuah dan berbuah banyak. Pertanyaannya bagaimana saudara kita bisa berbuah? Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat yang keempat, tinggallah dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Kata tinggal dari kata Yunani meno. Ini sebuah kata Yunani yang dipakai berkali-kali dalam Injil Yohanes 15. Dalam surat Yohanes dipakai 27 kali dan seluruh Injil dipakai 40 kali. Apa artinya tinggal dalam Kristus? Apakah tadi saya katakan sudah dibaptis otomatis dia sudah tinggal dalam Kristus? Apakah seorang sudah bergereja jadi anggota jemaat, bahkan mengambil bagian dalam pelayanan, bahkan sudah sekolah teologi? Ya pasti sudah tinggal dalam Kristus. Ternyata kata tinggal dalam Kristus artinya apa? Orang yang percaya kepada Kristus. Yohanes 6 ayat yang ke-56. Ada sebuah gambaran konteks pembicaraan Yesus ini adalah orang yang percaya kepada pengorbanan Yesus Kristus. Kan Yesus berkata dalam Yohanes 6 ayat 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal, kata tinggal sini meno. Ia tinggal dalam aku dan aku di dalam dia. Artinya tinggal dalam Kristus. Itu artinya apa? Artinya kita adalah orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Tinggal dalam Kristus artinya apa? Kita percaya kepada pengorbanan Kristus kayu salib. Bahwa Tuhan Yesus telah mati menebus dosa kita. Orang udah sekolah teologi belum tentu dia tinggal dalam Kristus. Karena ada orang sekolah teologi hanya menjadi seorang teolog. Hanya dia ingin mempelajari namanya ilmu teologi. Beda antara yang namanya tahu ilmu ketuhanan dengan orang yang mengenal Yesus Kristus, mengalami kasih Tuhan, hidup dalam keselamatan dan hidup di dalam anugerah yang menyelamatkan dia. Itu beda, itu beda. Orang yang tinggal dalam Kristus yang kedua adalah orang yang taat kepada firman Kristus. Setelah dia percaya kepada Kristus, saudara, dia harus tinggal di dalam dia. Sama seperti carang-carang dia harus melekat pada pokok anggur supaya dia bisa berbuah. Dalam Yohanes 8:31 maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap, kata Yunani meno, tetap dalam firmanku, kamu benar-benar adalah muridku. If you keep on obeying what I have said, you truly are my disciples. Yohanes 15:10, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal, kata tinggal meno, di dalam kasihku. If you obey my commands, you will remain in my love. Jadi begini, sus. Murid Kristus adalah orang yang believe in Jesus. Lihat gambaran ini, saudara. Plus, continue in his words. Itu adalah disciples of Jesus. Murid Tuhan Yesus tidak sama dengan murid di sekolah Alkitab. Murid Tuhan Yesus tidak sama dengan orang-orang yang mungkin dia ikut sekolah minggu, ikut kebaktian remaja, ikut pemuda. Lupa berarti kita gak perlu dong ikut berbagai macam kegiatan. Yang namanya sekolah minggu, kegiatan remaja, ibadah-ibadah. Saudara-saudara, ini yang saya mau tekankan. Kalau saudara tidak sungguh-sungguh percaya pada Kristus dan tinggal dalam firman-Nya dan firman-Nya dia tinggal dalam kita. Kita mau ikut ibadah. Dari sekolah minggu, remaja, pemuda, lansia, kebaktian kaum wanita, kaum pria. Tapi kalau kita tidak percaya pada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, dan firman-Nya tidak tinggal dalam kita dan kita tidak tinggal dalam firman-Nya, saudara belum disebut sebagai murid Kristus.
saudara hanya menjadi anggota gereja. Oh, kok saudara berkata, Pak, kok bisa begitu? Yudas Iskariot contohnya. Lu lihat dalam Yohanes 6 ayat 64. Yudas Iskariot yang menjual Yesus, mengkhianati Yesus. Sudah baca dalam Yohanes 4:64. Tuhan Yesus berkata, tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot. Jadi, tidak semua orang yang mengaku beragama Kristen adalah murid Kristus. Tidak semua orang yang datang beribadah di gereja adalah murid Kristus. Tidak semua anggota gereja adalah murid Kristus. Tidak semua orang yang memakai kalung salib adalah murid Kristus. Tidak semua orang yang membaca Alkitab adalah murid Kristus. Tidak semua orang yang memberi persembahan di gereja adalah murid Kristus. Dan tidak semua orang yang dibaptis di dalam gereja adalah murid Kristus. Kenapa? Karena ada orang yang dibaptis. Kalau di gereja Protestan ada namanya CD, baptis dewasa. Tapi saya tahu saudara, ada orang yang ikut yang namanya CD, baptisan juga. Itu cuma tradisi. Orang tua yang suruh. Tapi semua dari hatinya. Berapa banyak saya tahu saudara biografi orang-orang yang dulunya dibesarkan dalam keluarga Kristen, anak pendeta. Mungkin kalau sudah pernah dengar, ada namanya Yosef Stalin. Yosef Stalin itu pemimpin dulu di wilayah namanya Uni Soviet. Yang membuat orang-orang Kristen susah mengalami penderitaan, tekanan yang luar biasa. Kenapa? Karena dia lebih percaya komunisme daripada yang namanya ajaran Kristus. Padahal dia pernah sekolah Alkitab, Yosef Stalin. Sudah dibaptis? Sudah. Anggota gereja. Tapi ketika dia berkuasa, dia berusaha menghapus pikiran orang-orang di wilayah Uni Soviet dari pikiran Kristus. Susah, apa artinya murid? Kata murid dari kata Yunani matetes. Matetes adalah seorang yang selalu bersama dengan seorang guru. Jadi zaman dulu saudara yang namanya pemuritan itu bukan program gereja. Kalau kita sekarang ini pemuritan kan kita ngomong itu program. Ya, ada yang namanya discipleship, macam-macam istilahnya. Dulu ada namanya SOM, sekolah orientasi melayani. Ada yang namanya mungkin sekarang saudara saya pengikut Kristus, saya SPY, ada macam-macam. Wow, model-model gitu. Oke. Baik, bermanfaat, pasti. Tapi yang namanya pemuritan pada zaman Tuhan itu adalah apa? Itu selalu bersama-sama. Hidup bersama. Sudah baca dalam Alkitab. Ketika Tuhan Yesus melayani, itu murid-murid selalu bersama dengan Yesus. Itu pemuritan. Ini kalau kita ibaratkan saudara, itu berarti kita harus selalu punya namanya fellowship dengan Yesus Kristus. Karena ada banyak orang Kristen. Dia cuma bersekutu dengan Kristus ketika di gereja doang. 1 jam setengah. Bahkan di tengah-tengah pandemi begini ada orang-orang Kristen yang karena satu lain hal berkata, Pak, saya udah jenuh ibadah online. Saya udah capek Pak ibadah online. Saya udah jenuh Pak dengan segala macam pembatasan-pembatasan akibat pandemi COVID-19. Jadi dia menjadi orang Kristen yang ampat toilet suloyo lunglai. Dia kehilangan persekutuan dengan Kristus. Murid itu selalu bersama dengan guru. Untuk mendapatkan yang namanya pemahaman, pengetahuan, pengalaman. Supaya apa? Supaya dia bisa terapkan dalam kehidupannya. Supaya dia bisa berbuah. Bisa menghasilkan sesuatu. Itu yang namanya saudara, seorang murid. Kalau saudara membaca dalam Alkitab pemuritan Tuhan Yesus. Itu model pemuritan para rabi. Para rabi atau rabi. Maka selalu menjadikan dirinya sebagai contoh. Ini pemuritannya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata buat para muridnya, saya lakukan, kamu lihat. You do it, you watch it. Habis itu, we do it together, kita lakukan bersama. Yang ketiga, you do it, I watch it. Kamu lakukan, saya lihat. Dan yang keempat, you can do it alone. Kamu dapat melakukan sendiri. Saudara-saudara, itu pemuritan. Jadi pemuritan itu menghasilkan yang namanya buah. Satu kehidupan yang mencerminkan kehidupan Kristus. Makanya istilah Kristen adalah apa? Orang yang berbicara, bertingkah laku, bersikap seperti Kristus, kata Kristianoi. Itu artinya orang yang bersikap hidupnya seperti Kristus. Orang yang meniru Kristus. Karena kenapa? Karena dia murid Kristus. Jadi saya bedakan keanggotaan gereja dengan yang namanya murid Kristus. Dia anggota gereja tapi belum murid Kristus. Tapi kalau dia murid Kristus, dia pasti jadi anggota gereja yang berbuah. Anggota gereja yang diberkati dan jadi berkat. Anggota gereja yang betul-betul mencerminkan kehidupan Kristus yang menghasilkan buah roh. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu nyata. Cuma saudara lihat di dunia ini. Christian population 2020. Populasinya luar biasa, besar. Tapi apakah mereka semua murid Kristus?
Coba kita bandingkan di Eropa, lihat saudara. Is Europe a Christian continent? Apakah Eropa adalah benua Kristen? Sudah lihat lagi saudara. Most Western Europeans continue to identify as Christian. Though few regularly attend church. Mereka mengidentifikasi, mereka berkata, I'm Christians, but I never go to church anymore. Attend services monthly or more. Yang cuma sebulan sekali itu 22%. Yang dibaptis 91%. Dipercayai orang Kristen 81%. Yang mengaku currently Christian 71%. Tapi yang betul-betul menghadiri loh, itu baru menghadiri 22%. Belum menghidupi firman. Lihat nih petanya. Majorities across Western Europe identify as Christians. Lihat lagi statistiknya. Double digit declines in Christian identity in 9 Western European countries. Sudah terjadi saudara decline, penurunan. 2 digit. Kalau saudara menemukan 4 respon terhadap penginjilan, maka 4 respon itu adalah penolakan, sekularisme, sinkretisme, dan pertobatan. Kalau orang tidak percaya, itu yang pertama. Pertobatan. Dia tetap memegang keyakinan yang lama dan menolak Injil Yesus Kristus yang baru. Dia menolak hidup yang baru dalam Kristus Yesus. Ada macam-macam alasan. Kenapa dia menolak Injil Yesus Kristus? Ya, saya pernah mengkhotbahkan. Karena pikirannya masih dibutakan oleh zaman ini. Tapi yang kedua, sudah lihat ada namanya sekularisme. Itu terjadi di Eropa. Dia buang yang lama. Yaitu apa? Keyakinan dalam iman Kristen. Dia menolak yang baru. Tidak mau lagi menerima Injil Kristus. Tidak mau lagi menerima kebenaran yang dari Tuhan. Dia tolak semua. Tidak percaya lagi pada hal-hal yang disebut dengan keagamaan. Makanya kita menemukan di Eropa, di Amerika, tantangan terbesar adalah ateisme, sekularisme, skeptisisme, dan agnostisisme. Saya ngomong apa nih saudara? Tetapi saudara, ada yang nasionalisme, sinkretisme. Saudara lihat ada 2 tanda bintang. Kaisar Konstantin adalah kaisar yang menjadikan Kekaisaran Romawi itu menjadi negara Kristen. Tapi saudara lihat dampaknya adalah apa? Banyak orang-orang yang belum bertobat akhirnya bercampur dalam gereja. Dengan orang-orang yang sungguh-sungguh percaya. Itu yang disebut dengan sinkretisme. Sinkretisme itu artinya dia tetap pegang yang lama dan menerima yang baru. Iman gado-gado gitu loh. Ya. Coba lihat Indonesia Religions Map yang warna kuning. Yang warna kuning itu Protestan. Yang warna merah jambu itu Katolik. Lihat saudara, yang Protestan, yang warna kuning. Lihat saudara. Ya. Daerah mana aja? Papua, Maluku Tengah, Sulawesi Utara, ya di NTT, lihat ya, terus di Sumatera ya, itu di Toba, sudah lihat ya, yang warna kuning itu. Jujur aja saudara, di daerah ini yang warna yang kuning, itu sinkretisme masih jalan. Orang-orang Indonesia Timur walaupun dia mengaku Kristen, jubah-jubah Kristen, dia ke gereja hari Minggu, tapi perdukunannya, pegang kuasa 8, opo-opo, pakatang, percaya sama swanggi, percaya sama yang namanya kepala babi, itu masih dipraktekkan. Mereka boleh mengaku orang dua Kristen. Boleh berkata, punggu di kampung Sintua, tetapi mereka bukan murid Kristus. Kalau masih pegang kuasa 8. Bahkan di Amerika ada pendeta namanya Ryan J. Bell. Dia mantan pendeta gereja besar. Jemaatnya tuh di atas 2000. Makanya disebut mega church. Tapi akhirnya menjadi seorang ateisme. Heboh di Amerika. Sampai tulis buku. Beda dengan seorang remaja Roy Pontoh. Saya suka cerita kesaksiannya. Kerusuhan di Ambon terjadi tahun 99. Ngeri saudara. Ngeri, saudara boleh buka di Google. Dia pulang dari gereja dihadang oleh sekelompok orang. Karena waktu itu saudara demi agama orang saling membunuh antara Kristen dengan Islam. Saling membunuh, mengerikan. Saudara dia disuruh sangkal Yesus. Tapi dia bilang pakai aksen Ambon, beta laskar Kristus. 4 hari kemudian ditemukan jenazahnya, mayatnya di selokan. Di Ambon. Roy Pontoh. Dia adalah seorang murid Kristus. Sekarang orang-orang Kristen di Afghanistan mengalami satu ujian yang luar biasa. Karena kenapa? Taliban ngecek handphone orang-orang di sana.
The Taliban has been checking phones to check if there are any Bibles downloaded onto their phones. Wih, mengerikan susah. Ada jumlah orang Kristen sekitar 10.000 sampai 12.000. Tetapi saudara, orang Kristen di Afghanistan teruji imannya. Kenapa? Karena mereka berkata, saya adalah murid Kristus. Mereka tetap berdoa, mereka tetap percaya. Saya membaca beberapa berita saudara di Afghanistan. Orang Kristen di Afghanistan mereka minta kita berdoa saudara. Itu yang namanya murid Kristus. Murid Kristus dia berbuah banyak. Di tengah tantangan persoalan, dia tetap percaya Yesus. Di hidupnya saudara berdampak dan menghasilkan sesuatu yang muliakan nama Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Yang kedua saudara, murid Kristus adalah orang yang hidupnya saling mengasihi dalam kasih Kristus. Yohanes 13 ayat 35 berkata, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Jadi jika kamu saling mengasihi. Kata mengasihi di sini dari kata Yunani saudara, agape. Saya selalu membedakan antara eros dengan agape. Eros adalah human eros. Kasih manusia. Yang bersyarat. Yang bisa berubah. Dan self-seeking yang selalu egosentris. Tapi agape adalah God's agape love. Yang unconditional. Mengasihi tanpa syarat. Yang tidak berubah. Yang selalu rela berkorban. Dalam pernikahan Kristen saya selalu membagikan firman Tuhan dan berkata, pernikahan Kristen tidak cukup yang eros. Ya walaupun orang berkata jatuh cinta, berjuta rasanya. Tapi itu cinta apa? Ya, kalau eros berkata berjuta rasanya. Tapi kalau cuma eros, dari 1 juta bisa 0, bisa 0. Tapi kalau agape, changeless. Tidak berubah. Kasih Tuhan kepada kita tidak pernah berubah. Berapa kali kita tidak setia sama Tuhan, saudara? Berapa kali kita mengecewakan Tuhan? Berapa kali kita berjanji sama Tuhan? Tapi kita sering kali berjanji seperti lagu dangdut, kau yang berjanji, kau yang mengingkari, kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Itu yang sering terjadi. Yang namanya kasih manusia. Tapi kasih Allah, agape. Dia tetap mengasihi kita. Apapun kondisi saudara saat ini. Mungkin saudara berkata, Pak, saya melakukan sesuatu yang saya tahu Tuhan marah sama saya. Tuhan tidak berkenan kepada saya. Tuhan mengasihi saudara. Tuhan mengasihi saudara. Itu kasih agape. Saudara, saya pernah bagikan dalam channel YouTube saya tentang darurat pernikahan di Indonesia. Nah, saudara boleh cek nih. Dan saya katakan saudara, Indonesia punya masalah dalam hal pernikahan. Karena angka perceraian di Indonesia semakin meningkat. Bahkan di tengah-tengah pandemik. Saudara tahu makin banyak yang bercerai. Pasangan yang memilih bercerai menunjukkan tren meningkat. Angkanya sekitar 15-20% setiap tahun di Indonesia. Di tengah-tengah pandemik, angka perceraian semakin meningkat. Kenapa? Karena di dalam pernikahan ada yang namanya U-shaped curve of marital happiness. Kalau orang baru menikah sudah lihat, wih di puncak. Masa honeymoon. Tapi lama-lama mulai turun. Ketika raising children. Ya, peningkatan career advancement. Ada masalah keuangan, financial burdens. Harus menyekolahkan anak sampai perguruan tinggi. Dan akhirnya 25 tahun katanya akan mengalami namanya lembah dalam pernikahan. Tetapi saudara, kalau kita mengalami namanya the 5 stages of love. Dari falling in love sampai di disillusionment. Disillusionment itu artinya mulai terjadi yang namanya perpecahan, kacauan. Tapi sampai ke poin yang kelima, embracing the power of two. Itu semua bisa terjadi saudara kalau orang percaya. Memiliki kasih agape. Kalau saudara sama-sama murid Kristus menikah, pernikahan saudara aman. Tapi kalau saudara menikah bukan dengan murid Kristus, pernikahan saudara berbahaya. Tolong orang-orang tua yang anak-anak yang mau menikah, cek calon mantu kita. Tanya. Jangan tanya rekeningnya. Jangan tanya dulu pekerjaannya. Jangan tanya dulu di mana tempat tinggalnya. Jangan tanya bagaimana nanti membesarkan anak saya. Atau bagaimana nanti menikah dengan anak saya. Tapi tanya dulu. Apakah sudah jadi murid Kristus atau tidak? Apakah sudah percaya Kristus dan tinggal di dalam Kristus? Firman Kristus ada dalam dirinya. Tanya hari Minggu kemana? Hari Minggu nonton apa? Kalau cuma nonton Netflix, kasih ultimatum sama calon mantu kita. Nah, kalau kamu tidak sungguh-sungguh bertobat dan percaya Kristus, jangan dekati anakku lagi.
putus. Tapi kalau tanya sama calon mantu kita, hari Minggu nonton apa? Om, saya ngikutin ibadah GB Ebenezer Official. Langsung katakan lanjutkan. Haleluya. Saudara, kenapa? Karena tanpa yang namanya kasih agape, saudara, tidak mungkin bisa mempertahankan pernikahan Kristen. Tidak bisa kita mengasihi. Karena kasih eros itu dengan syarat. Saudara, ini tandanya bahwa kita adalah murid Kristus. Dan Tuhan mengatakan dengan demikian semua orang akan tahu. Kata tahu di situ adalah ginosko. To know by experience. Jadi bukan orang sekedar mengetahui ada yang namanya orang Kristen. Itu gereja. Oh itu ada yang namanya keluarga Kristen. Oh itu sekolah Kristen. Itu kantor pimpinannya orang Kristen. Itu pejabat Kristen. Oh itu anak muda Kristen. Oh itu komunitas orang-orang Kristen. Oh itu toko punya orang Kristen. Tetapi apakah mereka ginosko? Kasih agape dalam kehidupan mereka. Melalui hidup kita. Kenapa saudara? Karena Mahatma Gandhi pernah berkata, I like your Christ. I didn't like your Christians. Dia mengatakan lagi, if Christians would really live according to the teachings of Christ, as found in the Bible, all of India would be Christian today. Dia berkata kalau orang Kristen benar-benar menghidupi ajaran Kristus. Apa itu ajaran Kristus? Supaya kita mengasihi sama kita. Seluruh India jadi Kristen katanya. Seluruh India jadi Kristen. Dulu orang-orang Kristen mengalami aniaya. Orang-orang Romawi dulu. Kaisar-kaisar Romawi menganiaya orang Kristen. The torture of Christians. Tapi kalau saudara menemukan statistiknya. Maka saudara akan menemukan jumlah orang Kristen saudara mungkin meningkat. Kaisar-kaisar Romawi kagum sama orang Kristen. Karena saudara tahu justru orang Kristen yang memberikan dampak besar. Saudara tahu pertandingan yang namanya gladiator itu yang menghentikan tuh pendeta yang namanya pendeta Telemachus. Dan pendeta yang menghentikan gladiator. Di mana manusia saling membunuh dengan kejam. Saudara, jadi artinya apa? Kalau kita dalam murid Kristus, identitas kita, saudara, kita gak perlu ngomong sama orang. Saya Kristen enggak. Ketika kita hidup dalam kasih, pembantu kita di rumah berkata, saya kerja di keluarga ini. Beda. Suami istri hampir saya tidak pernah dengar. Mereka ribut. Orang tua dan anak. Memang ada misunderstanding, memang bisa ada masalah. Tapi bisa saling mengasihi, saling mengampuni, saling menerima. Dan saling mendoakan. Itu yang namanya murid Kristus. Itu yang namanya keluarga yang adalah murid Kristus. Lihat lagi saudara. Indonesia Religions Map. Yang warna kuning. Ini daerah ya saudara. Yang justru banyak terjadi tindak kekerasan. Daerah Kristen banyak terjadi tindak kekerasan. Kenapa saudara? Karena banyak orang di daerah Kristen yang mengaku anggota gereja. Tapi belum jadi murid Kristus. Karena kenapa? Karena belum percaya pada Kristus. Dan firman Kristus sudah tinggal dalam dirinya. Tidak ada kasih agape. Itu masalahnya saudara. Korea ada gereja yang namanya Yoido Full Gospel Church. Ini gereja lokal terbesar di dunia. Orang belajar banyak dari gereja ini. Baru-baru ini hamba Tuhan pendirinya namanya Reverend David Yonggi Cho. Dipanggil Tuhan dan banyak orang memberikan penghargaan luar biasa. Dan mengatakan ini gereja yang memberikan pengaruh besar. Mungkin di abad 20 gereja ini adalah menjadi salah satu gereja yang berdampak bagi gereja-gereja seluruh dunia. Hampir semua hamba-hamba Tuhan seluruh dunia pernah belajar dari pendeta Yonggi Cho. Saudara, saya katakan ini memang sebuah yang luar biasa dari kehidupan pendeta David Yonggi Cho yang memberikan pengaruh besar yang namanya kelompok sel. Jadi gereja ini berdiri saudara. Dan kalau sudah lihat Yoido Full Gospel Church, sudah lihat India ya, dari David Yonggi Cho ya, sudah lihat ya. Ketika gereja ini saudara memulai dengan kelompok sel. Jadi first 6 years without a system of cell, itu pendeta Yonggi Cho collapse. Tapi setelah saudara kelompok sel yang berjalan, ada 65.000 sel dan 750.000 anggota jemaat dalam satu gereja lokal. Selnya bertumbuh. Oh, dan berkata kita bangun kelompok sel, tapi kita pada banyak orang belajar dari gereja Yonggi Cho. Kelompok sel tidak jalan. Saudara, ada yang missing. Kenapa? Kehidupan sebagai murid Kristus di dalam sel Yonggi Cho bersaksi, mereka mempraktikkan kasih agape.
Ini menyebabkan selnya bertumbuh bermultiplikasi menangkan jiwa. Bahkan saya pernah baca kesaksian kelompok selnya itu melayani sebuah apartemen. Ibu-ibu yang pulang dari pasar, mereka seringkali kesulitan untuk bawa barang belanjaannya, itu dibantu oleh ibu-ibu Kristen. Sehingga akibatnya ibu-ibu yang belum menjadi orang percaya tanya sama ibu-ibu. Ini tanya, ibu-ibu dari mana? Oh, kami ada sebuah kumpulan di lantai sekian-sekian. Dan itu kelompok sel. Akibatnya itu ibu-ibu yang dalam apartemen itu mereka dimenangkan. Karena kenapa? Karena ibu-ibu anggota kelompok sel bukannya ngegosip. Banyak ibu-ibu itu malah ya suka ngegosip di gereja ya, kelompok sel jadi kelompok ngegosip, karena gosip itu digosip makin sip. Saudara, kelompok sel tanpa menjadi murid Kristus yang sejati tidak mungkin ada pertumbuhan, tidak mungkin bisa berdampak, tidak mungkin bisa menaruh jiwa-jiwa Tuhan. Kenapa? Karena murid Kristus adalah hidup yang saling mengasihi dalam kasih Kristus, itu kasih agape. Puji Tuhan. Saudara, saya mengutip perkataan dari yang namanya John Wesley, seorang hamba Tuhan yang Tuhan pakai luar biasa. The church changes the world not by making comforts. Gereja mengubah dunia bukan mentobatkan orang, but by making disciples. Wow. Tolong dipikirkan baik-baik kalimat dari John Wesley, seorang pengkhotbah yang Tuhan pakai pada abad 19 ini. Pikirkan baik-baik kalimatnya. Seringkali kita berpikir bagaimana kita mentobatkan orang supaya bertobat. Tapi setelah orang itu bertobat, saudara, kita tidak muridkan. Karena bicara tanpa muridan, saudara, dia bukan yang percaya pada Kristus, tapi dia harus berbuah. Yaitu dengan cara apa? Firman Kristus tinggal dalam kita, dan kita tinggal dalam firman Kristus, dan kita, saudara, hidup saling mengasihi. Itulah murid Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Mari kita berdiri bersama, saudara, kita berdoa. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Bapa, biar kami bukan yang sekedar menjadi murid Kristus yang sudah percaya pada Kristus, tapi kami berbuah dan hidup saling mengasihi. Jangan jadikan kami Tuhan hanya jadi anggota gereja, mungkin mengikuti kegiatan-kegiatan banyak dalam gereja. Saat ini mungkin kami mengikuti berbagai macam ibadah-ibadah melalui online, YouTube, Zoom dan sebagainya Tuhan. Tapi jadikan kami Tuhan murid Yesus Kristus, di mana kami berbuah banyak. Kami sungguh-sungguh percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Dan kami tinggal dalam Engkau Tuhan. Firman-Mu tinggal dalam diri kami. Bapa, mau berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus, jadikan kami murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kami Tuhan bisa saling mengasihi. Kalau ada di antara kami Tuhan yang saat ini mungkin dalam kepahitan, dalam amarah, dalam kebencian, dalam konflik. Mungkin ada hubungan suami istri yang bermasalah. Mungkin juga orang tua dengan anak. Mungkin juga sesama kami Tuhan sedang ada masalah, pertikaian, konflik. Tuhan, biarlah kasih agape itu yang berbicara buat kami. Kami berdoa Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Roh kepahitan, amarah, kebencian, sakit hati kami cabut semua dalam nama Tuhan Yesus. Tapi biarlah kasih agape ada dalam diri kami. Sehingga orang tahu, orang mengenal, orang mengalami kasih agape melalui kehidupan kami. Kami berdoa Bapa untuk setiap suami istri yang mengikuti ibadah ini. Biarlah kehidupan pernikahan kami Tuhan, sebagai suami, sebagai istri, pernikahan kami diikat dengan kasih agape. Tiap keluarga yang mengikuti ibadah ini, orang tua dengan anak, kami memiliki kasih agape dalam keluarga kami masing-masing, sehingga orang lain akan tahu bahwa kami adalah murid-murid Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk anugerah yang membuat kami menjadi murid Kristus, sehingga kami menjadi orang percaya dan kami bisa memiliki kasih agape itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Bapa saat ini juga, berdoa buat saudara kami berulang tahun sepanjang minggu ini, Pak Rusli Hadi, Pak Allen Lee, adik Yosua Immanuel Tarigan, dari Adi Tantri, adik Daniela Kristi Sutanto, dari Bitari Bianca, Bu Maya Srilina Panjaitan, saudara Veron Raharja, adik Karen Enika Jennifer Halim, Ibu Imelda Umar Paung,
Adik Axel Matthew Nelson, Ibu Maria Tan, Saudara Samuel Cesar Kusoy. Tuhan Engkau berkati anak-anakmu ini. Jadikan mereka murid-murid Kristus yang sejati. Mereka sungguh-sungguh percaya pada Kristus. Firman Kristus tinggal dalam mereka dan mereka mempraktekkan kasih agape, saling mengasihi dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa untuk Indonesia. Kami mau terus berdoa buat Indonesia dan memberkatakan Shalom bagi Indonesia, Shalom bagi Indonesia, Shalom bagi Indonesia. Indonesia dalam berkat dan anugerah Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk jemaat Tuhan yang terus setia mengikuti ibadah walaupun secara online. Kami berdoa Bapa untuk kasih Tuhan yang dicurahkan dalam kehidupan kami sehingga jemaat-Mu mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Berdoa Bapa untuk persembahan persepuluhan jemaat, persembahan pelayanan, persembahan diakonia, persembahan peduli, persembahan misi, persembahan sponsorship Mary Battle. Tuhan, Engkau yang memberkati. Terima kasih Bapa untuk ibadah pada saat ini. Kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan. Dan kami mohon berkat khusus dari Bapa di sorga. Mari saudara angkat tangan kita bersama. Sebagai tanda kita adalah murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya kepada Kristus. Yang firman-Nya tinggal dalam kita dan kita tinggal dalam firman-Nya. Dan kita saling mengasihi dengan kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Aminkan kalimat-kalimat berkat ini supaya digenapi dalam kehidupan saudara. Diberkatilah keluarga saudara. Diberkatilah usaha pekerjaan dan pelayanan saudara. Diberkatilah pertumbuhan iman saudara. Diberkatilah kesehatan saudara. Dan diberkatilah masa depan hidup saudara. Saudara kasih dalam Tuhan, terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Bapa, persekutuan pimpinan pengurapan dan kepenuhan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin, amin, amin. Puji Tuhan. Shalom Jemaat GBI Ebenezer, saya Frederick Tasyam dan istri saya Uli Simatupang. Kami mengucapkan selamat ulang tahun ke-66 GBI Ebenezer Jakarta. Kiranya jemaat Tuhan di GBI Ebenezer semakin diberkati menjadi jemaat yang misionaris, jemaat yang mengembangkan sayap kasih Kristus ke seluruh penjuru Indonesia. Shalom. Shalom. Perkenankan saya Sator Tobarat mengucapkan selamat hari jadi ke-66 tahun Gereja Bethel Indonesia Ebenezer. Kiranya menjadi gereja yang terus bertumbuh untuk memberitakan kabar baik bagi jemaat dimanapun berada. Selamat ulang tahun, Shalom, Tuhan memberkati. Shalom, saya Eva Trisdawati mewakili Faithful Woman Service mengucapkan selamat hari jadi yang ke-66 GBI Ebenezer Jakarta. Tuhan Yesus menyertai gereja kita sehingga dapat menjangkau lebih banyak jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Melalui hamba Tuhan yang diperlengkapi dan diurapi oleh Allah, GBI Ebenezer bangkit menjadi gereja yang misioner dan menjadi kawan sekerja Allah dalam mewujudkan rencana Allah di bumi seperti di surga. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Shalom. Shalom saudaraku. Kami dari keluarga Gurnal Patiran ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk gereja GBI Ebenezer ke-66. Semoga di usianya yang ke-66 ini gereja Ebenezer semakin diberkati dan terus dapat melayani sesama, terutama melayani Tuhan Yesus Kristus. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya Marlina Supandi, mewakili lansia, ingin mengucapkan selamat ulang tahun GBI Ebenezer yang ke-66. Kiranya semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk Kristus. Lansia, bangkitlah. Kini saatnya para lansia menjadi berkat bagi gereja dan sesama. Maju terus, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom, kami dari keluarga Samuel Wardana mengucapkan selamat ulang tahun untuk GBI Ebenezer Jakarta yang ke-66 tahun. Doa dan harapan kami agar visi Tuhan semakin diperjelas, gembala dan jemaat semakin diberkati Tuhan, dan banyak jiwa baru dimenangkan
untuk kemuliaan namanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya Nadia dari Master Plan Youth mengucapkan happy birthday untuk GBI Ebenezer yang ke-66 tahun. Semoga di ulang tahun yang ke-66 tahun ini, GBI Ebenezer tetap menjadi gereja yang maju dan bertumbuh, serta tetap menjadi gereja yang misioner dan visioner. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun untuk gereja GBI Ebenezer yang ke-66 tahun. Biarlah kiranya terus menjadi gereja yang misioner. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun buat GBI Ebenezer. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun buat GBI Ebenezer, semakin maju dan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Shalom, saya Margaret, perwakilan dari MP Young Couples and Pro, mengucapkan selamat ulang tahun untuk GBI Ebenezer yang ke-66. Kiranya berkat kasih setia Tuhan selalu berlimpah untuk gereja kita tercinta dan menjadi gereja yang selalu menerapkan pondasi iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Selamat ulang tahun untuk Gembala Sidang, Penatua, dan seluruh jemaat GBI Ebenezer dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya Daniel. Saya Yanti. Selamat ulang tahun GBI Ebenezer ke-66. Sukses tumbuh dalam Tuhan di bawah pengembalaan Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta Amos Hosea. Tuhan Yesus memberkati. Shalom fans, kami dari tim kreatif ministry GBI Ebenezer ingin mengucapkan selamat ulang tahun GBI Ebenezer yang ke-66. Semoga di tahun yang baru ini GBI Ebenezer semakin diberkati untuk menjadi berkat untuk banyak orang. Puji Tuhan, saya meyakini Tuhan telah berbicara buat kita dan kita adalah murid-murid Kristus yang harus berbuah banyak. Amin. Dan hidup dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita terus mendorong saudara-saudari sekalian untuk mengikuti vaksin, ya, tetap vaksin. Ya, tetap terus cari informasi semakin dimudahkan karena nanti kalau kita mengadakan ibadah onsite, kita mewajibkan ya untuk ikut vaksin yang boleh masuk mengikuti ibadah di gereja, ya, karena ini semua tim pelayan yang hadir saat ini yang melayani semua sudah ikut vaksin, tetap di swab antigen dan tetap kita menghimbau untuk terus tidak bosan-bosannya untuk prokes 6M. Ya. Jadi jangan lupa untuk memakai masker double, mencuci tangan dengan air mengalir, memakai sabun, menjaga jarak 1,5 meter sampai 2 meter, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas dan interaksi, dan meningkatkan imun dan iman. Amin. Puji Tuhan, biarlah sepanjang minggu ini kita percaya kita harus terus berbuah lebat dan buahnya manis untuk dinikmati oleh sekitar kita. Ya, jadi kasih Kristus, puji kasih Tuhan. agape. Ya. Kita bermanfaat, berdampak, diberkati dan menjadi berkat. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Stay healthy and God bless you all. Selamat hari Minggu. Amin. Ada kuasa dalam nama Yesusku.